Badai pasti berlalu, badai pasti berlalu, badai pasti berlalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badai. Ternyata anak saya yang satu ini jago nyanyi. Ya, coba satu kali lagi. Ayo. Ayo Kak. Yuk. Terakhir aja Ya. 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 Yuk, Kak aja. Badai pasti berlalu, badai pasti berlalu, badai pasti berlalu. Mama, terima kasih ya Allah. Damang Agus teh. Pangestu Mama. Mama, selamat datang di Al-Madinah. Hatur nuhun. Ini kita semua sudah kangen dengan Mama. Ya. Mah, sebelum kita duduk, saya atas nama pribadi, Ya. atas nama keluarga, atas nama Sivitas Akademi Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Hatur nuhun. Maaf lahir dan batin, walaupun agak sedikit terlambat. Ya. Nah, apa-apa. Mama rasa tidak ada kata terlambat. Yang namanya saling memaafkan bukankah dalam hitungan sepanjang tahun. Oleh karena itu pemirsa, saya pada kesempatan pagi hari ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga hidup kita habis hari ini semakin baik daripada kemarin. Badai Amin. pasti berlalu. Amin, amin. Oke? Oke. Kita berdiri apa duduk? Duduk lah. Oke. Mama mau minum apa? Kopi atau teh? Tergantung dikasih sama yang punya rumah, asal jangan air putih. Kalau mama dikasih air putih artinya punya rumah PEPLIT. Oh gitu. Tapi Mas. ada yang mama suka. Iya, ada coklat Mas. Nah, itu makanan saya. Tahu aja. Mah, sebelum kita ngobrol panjang lebar, Kumaha. saya menyapa dulu Mah sama orang tua murid dan siswa-siswa Al-Madinah Mah ya. Mangga, Sebentar sok, ya. silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi wabarakatuh. sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku semua, siswa-siswi Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah yang Pak Agus sayangi, Pak Agus cintai, Pak Agus banggakan, seluruh orang tua murid yang kebetulan hari ini ada di depan TV atau di depan HP yang Pak Agus hormati dan Pak Agus muliakan, serta seluruh warga Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita semua. Amin. Terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Anak-anak sekalian, Pak Agus yakin kalian sudah kangen ya. Guru-guru kalian pun juga kangen. Pak Agus juga kangen. Semuanya kangen untuk datang ke sekolah. Kita menjalani pembelajaran normal seperti biasanya. Tetapi kita semua harus bersabar. Karena saat ini kita baru ada pandemi dan kita semua harus menjaga diri. Kesehatan menjadi sesuatu yang paling utama. Hari ini untuk mengobatin kangen kalian dan orang tua murid serta seluruh warga Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah, kita hadir bersama tamu kita, Mama Dede. Mama Dede kelihatan fresh, kelihatan Harus. tambah cantik lah. Dari dulu. Dari dulu ya. Pakai baju oranye. Oh gitu. Pak Agus Sama, tahu nggak lambang oranye? Apa itu, Ma? Matching sama sarungnya. Iya. Oranye ini Jackmania, Oh begitu. kantor pos, Oh begitu. tukang sampah, Oh gitu. Metro Mini. Oh, gitu. Sekarang kita tuh sarung Sama Anda ya, Ma, ya. matching. Padahal kita gak jadian ya, Ma. Iya. Artinya kita sehati emak sama Betul. anaknya. Betul. Ma, Alhamdulillah tahu kebutuhan ini kita. mah kebetulan minuman apa itu kesukaan Mama sudah kita Ya. siapin ini. Jadi gini Luar Pak biasa. Gus, Mama Ya. ini dari kecil biasa di rumah itu
di Ya. Ciamis rumah emak Ya. itu tidak pernah menyiapkan air putih. Yang ada selalu teh sekian teko buat ke empang, buat ke heller, buat ke kebon dan seterusnya. Jadi saya sekeluarga itu hampir tidak minum air putih kecuali emergensi. Oh begitu. Makanya mama alhamdulillah tadi tanya Pak Agus, minum apa? Minum yang manis. Mama apa aja yang penting manis. Iya. Mah, sebelum kita ngobrol panjang lebar nih Mah, kemarin itu di Al-Madinah heboh. Karena jujur di Al-Madinah ini kan hampir semuanya kan fan-nya Mama Dede nih. Iya. Beberapa hari yang lalu pagi-pagi saya dapat WA nih dari Masjid Taklim. Nanya, Pak Agus ini benar tidak? Mama Dede katanya meninggal. Ini kan saya juga kaget. Begitu salah cak kemana-mana, saya mencari klarifikasi kok tidak ada. Di mana-mana di medsos sudah rame. Katanya Mama Dede meninggal. Gimana sih Mas sebenarnya? Mungkin Mama bisa klarifikasi dan bisa memberikan penjelasan kepada seluruh warga sekolah Al-Madinah Mah. Jadi gini Pak Agus. Mamah ini diisukan meninggal terus terang sudah 4 kali. Masya Allah. Sekali, 2 kali tidak heboh, biasa saja, hanya lingkup kecil kita. Yang ketiga kali sekitar 2 tahun, 3 tahun yang lalu, saya ceramah dari Sari Asih Tangerang pindah ke Sari Asih Ciputat. Kan agak jauh tuh jaraknya mana macet. Diantarlah oleh yang punya rumah sakit, koridor depan, mobil mama, koridor belakang. Masuk ke rumah sakit Ciputat, banyak wartawan biasa, mungkin salah dengar. Disangka memang kecelakaan terus meninggal. Rame, Indosiar pada nelpon, keluarga, anak-anak, ponakan, kakak dari Ciamis, dari Bandung nelpon kalau mamah meninggal, ternyata sehat. Itu tidak seheboh sekarang. Yang sekarang luar biasa hebohnya. Masya Allah. Kan selama pandemi ini, Pak Agus, mama ini Zoom kemana-mana. Alhamdulillah dari Amerika, dari Jerman, dari Jepang pada nelpon. Luar biasa. Kalau mamah itu meninggal dunia, padahal mamah itu lagi goreng tempe. Jadi kalau mama ambil hikmahnya Pak Agus, artinya mama sangat tahu betapa banyak orang yang sayang sama mama. Betul, Ma. Betapa banyak orang yang perhatian. Yang namanya anak-anak mama, Yusuf Mansur, Ustadz Pantun, Habsi, Subki, Wijayanto, itu semua nelpon mama sampai pada nangis-nangisan mereka. Alhamdulillah mama berpikir ambil hikmahnya, anak-anak yang ada yang sudah sebulan, ada yang 2 minggu tidak nelpon mama, dengan adanya kabar meninggal semua rame-rame nelpon mama. Hikmahnya selalu ada. Saya begitu membaca klarifikasi Mama Dede juga tenang saya Mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Tapi biasanya Mah kalau orang dikabarkan meninggal itu malah panjang umur. Insya Allah amin. Kami semua Mah atas nama Sivitas Akademika Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah selalu mendoakan Mama agar selalu sehat. Amin. Diberikan rezeki yang melimpah dan amin. barokah Ya, amin. Panjang yang bermanfaat. Jadi mama begini Pak Agus, selama ini kalau berdoa ya Allah, berikan umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan rezeki yang banyak, yang bermanfaat, yang barokah niatnya. Buat menolong orang yang sekeliling mama. Itulah kenapa mama tetap bertahan di Perumnas. Betapa banyak tetangga, keluarga mama yang selalu membutuhkan pertolongan. Jadi langsung kelihatan kalau kita hidup di akar rumput. Tapi alhamdulillah Allah berkehendak ya, karena kita minta sama Allah dan diberikan oleh Allah, karena mama lari ke hadis yang mengatakan khairun nas antahum linas. Sebaik-baik manusia, manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain. Larinya ke situ, insya Allah mudah-mudahan benar-benar sisa umur yang mama tidak tahu sampai kapan. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Tentu saja sesuai kemampuan yang ada. Amin. Baik, Mah. Terima kasih, Mama. Kita akan masuk pada tema diskusi hari ini, Mah. Tapi ini saya ingatkan kepada orang tua murid atau siswa-siswi yang nanti mungkin ingin bertanya langsung kepada Mama Dede, silahkan chat lewat WA di nomor 0813 8921 5984 nih, atau di bawah nih di tulisan ini. Silahkan, nanti kita akan pilih 3 atau 4 pertanyaan yang terbaik, kita akan sampaikan ke Mama Dede. Mama, ini kan masih masa Idul Fitri, walaupun sudah mau lewat ini 3 hari lagi. Kalau di Indonesia itu kan terkenalnya halal bihalal ya Mah ya.
Sedangkan kalau kita lihat atau kita telisik di negara lain ini kan halal bihalal itu kan ada yang ada, ada yang tidak. Ini kan menjadi suatu budaya ya Mah ya. Tapi ada sesuatu yang indah Mah. Apa tuh? Di halal bihalal itu kalau di Indonesia mereka selalu menggunakan sesuatu yang baru. Misalnya Pakai baju baru, Ya. kan? Pakai sarung baru, sepatu Ini baru nggak? Ini sudah lama Mah, Oh. sudah 3 tahun ini. sorbannya kayaknya baru tuh. Oh, baru. Iya, kelihatan beda. Gitu. Baru bukan dari plastik Ya. kan? Itu Mah. Tapi yang luar biasa lagi di Indonesia ini, kalau halal bihalal itu semua orang mengakuin salah. Ini yang luar biasa kan? Coba kalau setiap saat orang Indonesia itu mengakuin salah, mungkin kejahatan di Indonesia itu bisa ditekan, korupsi juga bisa dikurangin ya Mah ya. Ini yang luar biasa Mah. Nah Mah, bagaimana sih menurut Islam atau menurut pandangan Mamah Dede halal bihalal yang ada di Indonesia itu seperti apa? Apa kaitannya dengan Idul Fitri? Karena kan kita juga pernah di Arab sana pas waktu Idul Fitri itu kan tidak semeriah di Indonesia, Tidak Mas, ya? seheboh di kita ya. Tidak seheboh di Indonesia. Gimana Mas, coba Mama bisa memberikan pencerahan kepada warga Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah dan masyarakat pada umumnya, Mas. Silakan, Mas. Baik. Dalam Islam tidak ada yang namanya halal bihalal. Dalam Islam tidak ada dalam rangka beridul fitri kita saling memaafkan. Kenapa? Dalam aturan agama Islam tentu kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian, kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kita lihat Ali Imran 134. Yang namanya tanda orang takwa dari 13, 133, 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Segera kamu raih ampunan Allah, segera kamu raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan buat orang takwa. Siapa orang takwa? Tandanya yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang selalu bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Dua, mengendalikan hawa nafsu, memaafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Artinya dalam Islam saling maaf memaafkan bukan hanya dalam hari Idul Fitri, tapi sepanjang masa. Pak Agus barusan bilang, kenapa di bulan Ramadan Idul Fitri semua orang mengaku bersalah? Kenapa? Permintaan maaf, pemberian maaf yang dilakukan dalam rangka beridul fitri keluar dari hati yang paling dalam, yang bersih setelah kita semua puasa di siang hari. Malamnya taraweh, tadarus, tahajud, artinya hati kita bersih. Lalu kita ketemu orang, berjabatan tangan, bersalaman, merasa kita bersalah. Kenapa? Sekali lagi, karena keluar pemberian dan permintaan maaf dari hati yang bersih setelah sebulan suntuk berpuasa di bulan Ramadan. Coba Anda lihat, kalau kita hari-hari mama kesini aja ketemu kalian nih, salaman hehehe, iya kan? Sok lebaran, nangis kan? Betul. Karena keluar dari hati yang paling dalam, hati yang suci murni. Insya Allah mudah-mudahan dosa kita diampuni. Rasul bersabda, mamin muslamain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayatafaraqqa. Kalau ada dua orang muslim bertemu, mereka saling berjabatan tangan. Ketika mereka berjabatan tangan, niat di hati mereka meminta sekaligus memberikan maaf, dosa keduanya diampuni sebelum mereka berpisah. Coba Anda bayangkan betapa cepatnya ampunan yang Allah berikan kepada orang yang ketika berjabatan tangan, niat di hati kita masing-masing yang berjabatan tangan meminta dan memberikan maaf. Di hari-hari yang lain kan enggak? Betul. Ya. Seperti itu. Jadi intinya mah kalau kita berbicara maaf memaafkan tidak perlu nunggu hari Raya Idul Fitri ya Mah ya. Nggak usah. Tidak perlu setiap nunggu saat. di halal bihalal kan? Nah, halal bihalal itu bukan bahasa Arab. Pak Agus tanya sama orang Arab, cari di kitab mujid sekalipun nggak bakal ketemu kalimat halal bihalal. Karena halal bihalal itu dipopulerkan oleh presiden kita yang pertama, Soeharto. Ketika saat itu kemerdekaan negara kita datangnya hampir bersamaan
dengan Hari Raya Idul Fitri. Di situ timbul kalimat halal bihalal. Itu sejarahnya. Nih anak-anakku sekalian dan orang tua murid dan seluruh warga sekolah, dari apa yang disampaikan Mamah Dedeh tadi clear jelas ya. Jadi kalau kita ingin memaafkan itu tidak perlu nunggu Idul Fitri. Setiap saat. Iya, setiap saat kita bisa minta maaf, setiap saat kita juga bisa memaafkan. Mama, kalau kita lihat budaya di Indonesia ini kan kadang-kadang kalau di Hari Raya Idul Fitri atau di halal bihalal ini orang-orang kan datang ke makam biasanya. Pada orang yang sudah meninggal ya. Ya, ini menurut Mamah Dedeh bagaimana nih dari pandangan Islam? Kita datang ke makam, apalagi saat ini kan dalam masa pandemi. Ya. Ini kan orang-orang kan tidak bisa ke makam ya. Ini bagaimana menurut pandangan Mamah Dedeh dan pandangan Islam ini? Ya, oke. Dalam Islam pun tidak ada aturan Hari Raya Idul Fitri atau masuk bulan Ramadan ziarah ke kuburan orang tua kita. Itu hanya budaya. Ya. Yang repot budaya boleh selama tidak melanggar aturan agama. Cuman yang repot kalau tidak punya dana, punten. Saya ambil contoh punya tetangga orang Jawa ya. Maaf, ini beneran. Jangan marah orang Jawa. Kebetulan tetangga saya orang Jawa betul. Mereka itu saking pengennya ziarah, rela mereka jual giwang, minjem duit sama tetangga buat ongkos pulang ke Jawa. Padahal mau di Depok, di Jakarta, di Jawa, tanah punya Allah, malaikatnya malaikat Allah, Allahnya sama, doa mah dari mana juga sampai. Cuman sekali lagi, kadang-kadang maaf dalam tanda kutip budaya menyusahkan kita, makanya rasio yang harus kita pakai. Iya. Jadi intinya kalau kita ingin mendoakan orang yang sudah meninggal itu tidak harus datang ke makam ya Maya. Dari manapun kita sampai. Bisa dari manapun. Cuman bedanya ada, kalau kita pergi ke kuburan, artinya kita menyaksikan suami saya dikubur. Ayah saya dikubur, mertua saya dikubur, artinya saya berpikir saya pun akan dikubur. Iktibar, contoh buat kita, artinya kita berubah. Sisa umur yang ada dipakai di jalan yang Allah ridho. Begitu. Nih jadi kepada seluruh warga sekolah ini ya, nih yang disampaikan oleh Mamah Dedeh tadi clear ya. Jadi kalau kita memang ada halangan untuk tidak bisa berziarah, ingat doa kita sama Allah didengar ya. Walaupun dari rumah. Sampai. Ya, karena seluruh isi alam ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu khawatir, masa pandemi ini kita semua bisa tetap mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita dari rumah. Mamah luar biasa, terima kasih. Kita akan masuk pada segmen kedua, Mah. Tapi kita ngopi dulu, Mah. Oke, makan coklat dulu. Makan coklat dulu. Mangga. Moga Mah silakan, Mah. Silakan dinikmatin dulu.